Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait digital inovatif entrepreneurship pada bahasan bisnis model kanvas, studi kasus perusahaan Goto. Dengan saya sendiri Alia, dan rekan saya Nadia dan Bigas. Langsung saja kita akan memasuki sesi presentasi. Yang pertama-tama kita akan memahami sendiri bisnis model kanvas itu sebenarnya apa. Nah, bisa disingkat BMC ya teman-teman. Ini adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara lengkap hanya dalam satu lembar. Nah, dengan BMC itu kita nanti bisa melihat bagaimana bisnis menciptakan nilai dan bagaimana nilai itu diberikan kepada pelanggan dan pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, di model ini akan ada 9 blok utama, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure yang akan kita jelaskan masing-masing poinnya seperti apa. Yang pertama terkait customer segment. Nah, customer segment adalah bagian yang menjelaskan siapa saja sih pelanggan utama yang ingin kita layani dan bisnis kita itu diperuntukkan untuk siapa seperti itu. Nah, setiap bisnis nanti kan pasti punya kelompok pelanggan dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Makanya kita perlu menentukan target yang paling cocok. Misalkan untuk remaja, dewasa atau keluarga, kemudian penggunaannya itu lebih ke aplikasi online atau lebih condong ke fisik, itu akan kita tentukan di customer segment ini. Nah, dengan memahami segmen pelanggan, kita akan lebih tepat untuk membuat produk, lebih fokus untuk menentukan harganya juga dan cara pemasarannya. Lanjut, untuk poin kedua ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah alasan utama kenapa sih pelanggan itu lebih memilih kita daripada kompetitor yang lain. Nah, itu yang bisa kita jual tentu saja nilai, kemudian manfaat atau solusi yang membuat produk kita itu berbeda dan lebih menarik dan jatuhnya lebih dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, nilai ini bisa berupa harga harga yang lebih terjangkau, kemudian misalkan layanan yang lebih cepat, kualitas yang lebih tinggi ataupun yang ingin kita jual dengan nilai semaksimal mungkin. Lanjut, untuk ketiga kita ada poin channel. Jadi nanti uh, channel itu semua saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Bagaimana nanti kita menyampaikan informasi dan memastikan produk itu sampai kepada mereka. Nah, channel sendiri biasanya mencakup tiga hal, yaitu komunikasi seperti media sosial, iklan atau website, dan penjualan seperti marketplace, aplikasi, kasir juga bisa termasuk, dan juga distribusi seperti kurir, pengiriman, dan layanan pick up. Nah, channel ini mencakup 5 fase utama, yaitu mulai dari mengetahui produk kita, kemudian membantu pelanggan menilai produk, proses pembelian, penyampaian nilai dan produk, hingga layanan purna jual atau bisa dibilang after sales. Jadi channel itu intinya semacam jembatan antara bisnis kita dengan pelanggan tersebut. Lanjut poin keempat, yaitu customer relationship. Bagaimana sih kita membangun hubungan kita dengan pelanggan? Nah, itu yang ingin ditekankan oleh poin customer relationship. Bentuk hubungan ini bisa berupa personal assistant, yaitu bantuan langsung dari staff yang melayani, kemudian bisa self service untuk pelanggan mengatur sendiri melalui aplikasi atau website ataupun langsung, bisa juga automated service, yaitu fitur otomatis seperti uh, chatbot atau rekomendasi otomatis, bisa komunitas ataupun co-creation. Tujuannya sendiri yaitu tentunya kemudahan pelanggan, nanti juga kita bisa mendapat pelanggan baru, menjaga pelanggan itu tetap nyaman dan meningkatkan penjualan dengan efektif. Yang kelima adalah revenue stream. Revenue stream itu nanti menjelaskan bagaimana bisnis kita mendapatkan uang dari pelanggan maksud saya. Setiap model bisnis bisa memiliki satu atau beberapa sumber pendapatan tergantung dari jenis produknya. Nah, contoh pendapatannya itu apa aja sih? Bisa penjualan aset, bisa subscription fee, atau yang lain-lain seperti yang ada di layar. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan key resources dan key activities. Untuk key resources adalah aset atau sumber daya utama yang bisa berupa aset, kapabilitas, dan kompetensi internal maupun sumber daya manusianya sendiri. Key resources ini adalah hal yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan untuk bisa membuat nilai bagi model bisnis yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Ada beberapa bagian dari key resources. Ada human resource-nya, ini bisa dari leadership di tim manajemen, kemudian bisa juga dari tim operasional, tenaga ahli, kreatif talent, dan lain-lainnya yang mendukung model bisnis melalui keahliannya. Kemudian aset fisik bisa fasilitas, peralatan seperti mesin, toko, dan pabrik, dan lain-lain. Aset intelektual dan reputasi, ini know-how, proses internal, brand, dan hubungan komunitas. Jadi seberapa kuat brand image maupun ada copyright-nya juga mungkin yang digunakan dalam model bisnisnya, dan lain-lain. Kemudian kapabilitas finansial seperti modal bisnis, arus kas maupun investor. Selanjutnya untuk key activities-nya adalah aktivitas yang harus dijalankan perusahaan untuk bisa mengoperasikan model bisnisnya itu sendiri dan mengoptimalkan pemanfaatan dari sumber daya atau aset yang tadi untuk bisa menciptakan putaran nilai bagi perusahaannya.
Key activities ini ada aktivitas produksi, kemudian manajemen rantai nilai dan operasi, pengembangan dan inovasi produk, pemasaran dan promosi, serta pelayanan dan hubungan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan key partnership. Jadi key partnership ini seperti kemitraan utama ya, dia itu membentuk suatu jaringan pasok dan mitra yang membuat model bisnis kita ini bisa berjalan. Jadi kemitraan ini dibentuk untuk mengoptimalkan model bisnis, kemudian bisa juga mengurangi resiko yang akan timbul dan juga mendapatkan sumber daya yang kita butuhkan dalam bisnis kita. Jadi ada beberapa jenis kemitraan, yaitu ada aliansi, ini strategi antara non pesaing ya, bisa dengan kerabat atau mungkin teman gitu ya. Terus ada competition, itu kemitraan antar pesaing gitu dengan pesaing kita. Kemudian ada usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru dan juga hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Sebenarnya apa sih motivasi dalam membangun kemitraan? Yang pertama adalah optimisasi dan skala ekonomi. Jadi ini mendukung skala ekonomi pada bisnis kita gitu. Kemudian pengurangan resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga ada akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Yang keempat ada dukungan support aktivitas utama perusahaan. Jadi dengan key partnership ini pasti akan membentuk support yang lebih besar untuk kemajuan dari bisnis kita. Dan yang kelima adalah kolaborasi untuk bisnis baru. Dan yang terakhir, ada cost structure. Struktur biaya ini menjelaskan semua biaya yang timbul dari pengoperasian model bisnis. Di sini terbit fixed cost dan variable cost. Sebenarnya apa sih fixed cost itu? Itu adalah biaya yang tetap atau sama, terlepas dari volume barang atau jasa yang diproduksi. Misalnya volumenya membesar ataupun mengecil, itu biayanya akan tetap sama. Jadi dengan jumlah yang ada itu tidak mempengaruhi biaya yang timbul. Misalnya gaji, sewa, dan biaya pabrik. Kemudian ada biaya variabel. Nah, biaya ini bisa bervariasi secara proporsional sesuai dengan volume barang atau jasa yang diproduksi dari bisnis kita, misalnya bahan baku, kemudian biaya produksi. Dan di skala ekonomi, keunggulan biaya yang dinikmati perusahaan seiring dengan meningkatnya output produksi atau biaya rata-rata per unit itu jadi turun. Jadi semakin besar skala ekonominya, biaya yang kita keluarkan untuk rata-rata per unit itu akan semakin kecil, seperti itu. Dan yang terakhir ada cakupan ekonomi atau economy scopes. Nah, itu merupakan keunggulan biaya karena beroperasi dengan cakupan yang lebih luas, misalnya menggunakan saluran distribusi yang sama untuk berbagai produk. Jadi dengan berbagai produk itu kita menggunakan satu saluran distribusi. Jadi itu akan mengurangi biaya yang akan kita keluarkan, seperti itu. Selanjutnya pada studi kasusnya kami akan mencoba ambil PT Goto Gojek Tokopedia yang merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang lahir dari merge antara dua ekosistem digital utama yaitu Gojek dan Tokopedia. Ekosistem Goto ini mengintegrasikan antara e-commerce, on-demand services, dan financial technology dan memberikan layanan terpadu dari ketiga layanan utama tersebut. Melalui aplikasi seperti Tokopedia, Gojek, dan GoPay yang pasti udah sehari-hari ya kita gunakan, perusahaan ini mencoba memberikan berbagai layanan seperti belanja online, transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran digital, hingga akses ke layanan keuangan yang inklusif. Pada laporan tahun 2024, fokus Goto ini adalah tiga ya yang utama, profitabilitas berkelanjutan, efisiensi operasional, dan perluasan ekosistem melalui sinergi antar layanan. Perusahaan ini juga berkembang dan terus berkomitmen untuk memperkuat dampak sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan literasi digital, serta pengembangan teknologi yang bisa memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, ini adalah bisnis model kanvasnya yang kita buat dari PT Goto tadi. Ini sudah dibuat berdasarkan 9 blok yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan selanjutnya untuk rincian setiap bloknya berdasarkan studi kasus yang kami ambil akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, memasuki blok yang pertama yaitu customer segment, kita akan jelaskan berdasarkan annual report tahun 2024 yang kita peroleh melalui internet. Nah, Goto sendiri memiliki ekosistem yang sangat besar. Jadi segmen pelanggan mereka itu juga beragam, apalagi setelah Gojek merge dengan Tokopedia. Nah, yang pertama tentunya Goto melayani pengguna mass market dan premium, yaitu konsumen mereka sehari-hari, terutama melalui mobilitas seperti Gojek, pembayaran GoPay, dan juga belanja online melalui Tokopedia. Hal ini dijelaskan langsung di annual report yang kita dapatkan. Yang kedua, Goto juga melayani merchant dan UMKM, terutama mitra GoFood dan penjual di Tokopedia. Jumlah mereka sekarang sudah mencapai jutaan dan mereka mendapatkan banyak manfaat dari ekosistem Goto yang saling mendukung. Kemudian ada mitra pengemudi yang juga termasuk segmen yang sangat penting dalam ekosistem ini karena mereka lah yang menjalankan layanan transportasi dan logistik. Dan terakhir juga Goto menargetkan masyarakat unbanked atau underbanked, yaitu mereka yang belum memiliki akses perbankan. Jadi melalui layanan seperti GoPay Later, GoPay Pinjam, itu juga bisa untuk pembayaran kris dan lain sebagainya. Lanjut di poin kedua mengenai value proposition. Nah, nilai utama yang ditawarkan oleh Goto adalah ekosistem digital dan terintegrasi, di mana layanan transportasi, pengantaran, kemudian belanja itu dapat dan juga keuangan juga dapat digunakan dalam satu ekosistem. Selanjutnya, annual report Goto juga menekankan bahwa ekosistem yang mereka akses itu
inklusif dengan hambatan masuk yang rendah. Artinya siapapun bisa menggunakan layanan GoTo dengan mudah tanpa syarat yang rumit. Nah, selain itu GoTo juga terus berinovasi di bidang keuangan. Mereka memiliki layanan seperti GoPayLater dan GoPay Pinjam yang memberikan fleksibilitas pembayaran dan membantu pengguna yang belum punya akses ke bank. Dan yang tidak kalah penting, GoTo sangat kuat di keamanan dan privasi data. Laporan tahunan menunjukkan bagaimana mereka rutin melakukan penilaian keamanan dan mengikuti peraturan perlindungan data agar pelanggan merasa aman. Poin selanjutnya mengenai channels, GoTo menjangkau pelanggan terutama melalui aplikasi Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Ini adalah saluran utama yang digunakan jutaan orang tiap hari. Kemudian GoTo juga memiliki integrasi teknologi berbasis API dengan berbagai mitra seperti perusahaan logistik dan bank. Integrasi ini memastikan pengguna tetap lancar ketika menggunakan layanan-layanan yang ada di GoTo. Kemudian GoTo juga aktif membangun kedekatan dengan pelanggan melalui media sosial atau event komunitas dan juga kegiatan kolaborasi. Contohnya program kompak untuk merchant GoFood dan pelatihan untuk driver Gojek. Semua ini membangun hubungan yang lebih kuat tentunya untuk pelanggan. Poin yang keempat adalah customer relationship. Hubungan pelanggan di GoTo ini tidak hanya sekedar menyediakan layanan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang aman, nyaman, dan juga memberdayakan lingkungan sekitar. Untuk mitra pengemudi, GoTo menyediakan berbagai program pelatihan, seperti pelatihan anti kekerasan seksual yang sudah berjalan selama beberapa tahun, dan ini menunjukkan komitmen GoTo untuk menjaga keamanan ekosistem. Nah, untuk merchant sendiri, GoTo memiliki produk seperti Kompak yang saya jelaskan tadi, yaitu ruang edukasi dan apresiasi bagi UMKM yang berjualan melalui GoFood. Lalu dari sisi pelanggan, GoTo juga menunjukkan hubungan yang kuat melalui komitmen tinggi pada keamanan data. Selain itu juga, GoTo sering memberikan ini ya, diskon, apalagi saat Harbolnas, ataupun voucher-voucher yang bisa digunakan oleh pelanggan, sehingga mereka secara rutin melakukan peninjauan, melakukan pemesanan, dan juga tapi tanpa takut keamanan data mereka terancam. Yang terakhir, revenue stream. Poin kelima, revenue stream, yaitu sumber pendapatan GoTo tentunya sangat beragam ya teman-teman, sesuai dengan 4 segmen bisnis mereka. Yang pertama tentu saja GoTo mendapatkan pendapatan dari layanan on demand seperti transportasi, pesan antar makanan, dan juga logistik. Kemudian pendapatan datang dari layanan keuangan seperti GoPayLater, GoPay Pinjam. Dan yang ketiga, GoTo juga mendapatkan pendapatan dari e-commerce Tokopedia, terutama melalui komisi transaksi dan layanan pendukung penjual. Selain itu, GoTo juga memperoleh pendapatan dari kerjasama brand, iklan, dan program promosi seperti kolaborasi dengan TikTok di kampanye Harbolnas. Selanjutnya untuk key resources, tadi ada 4 komponen. Yang pertama dari human resource-nya, ada tim engineer dan data science yang mengembangkan algoritma Gojek, seperti mulai dari pricing, matching, hingga routing-nya. Kemudian talenta AI internal yang membangun fitur-fitur seperti sahabat AI, chatbot GoTo, dan OCR menu. Ini kan menambah kepraktisan pengguna jasa dalam menggunakan layanan dari layanan GoTo. Kemudian tim produk Tokopedia dan GoPay yang mengelola fitur pembayaran, tabungan, dan pinjaman digital. Dan tim operasional yang mengelola ekosistem jutaan mitra pengemudi dan merchant. Kemudian yang kedua ada aset fisik, yaitu dari infrastruktur logistiknya seperti special delivery fleet untuk pengiriman cepat, kemudian perangkat pos Moka, serta infrastruktur pembayaran dari Mitrans dan Kartuku, kemudian dari kantor operasional, support hub, dan fasilitas pusat teknologi, serta titik layanan offline merchant yang mendukung transaksi e-commerce. Yang ketiga dari aset intelektual dan reputasi, GoTo ini memiliki brand yang kuat mulai dari Gojek, Tokopedia, dan GoPay sudah mengakar di jutaan masyarakat di Indonesia. Kemudian teknologi internal seperti yang tadi disebutkan ya, algoritma lokasi dan harga, kemudian rekomendasi Tokopedia, ID verification AI, dan lain-lainnya. Ini memberikan kesan mudah dan membuat masyarakat lebih membuat brand ini menjadi lebih kuat di antara brand-brand pesaingnya. Kemudian reputasi sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna yang aktif. Kemudian hubungan jangka panjang dengan jutaan mitra pengemudi dan merchant UMKM. Dan yang keempat ada kapabilitas finansialnya. Ekosistem layanan keuangan seperti GoPay, GoPayLater, dan GoPay Pinjam yang bisa menghasilkan arus monetisasi yang stabil. Kemudian penghematan biaya teknologi dari migrasi cloud yang menurunkan cost hingga kurang lebih 50%, ketersediaan modal untuk investasi teknologi dan ekspansi layanan, serta cash flow yang semakin membaik seiring dengan perbaikan efisiensi operasional grup. Kemudian untuk key activities, tadi ada 5 komponen. Yang pertama dari aktivitas produksi layanan digitalnya, ini mengembangkan beberapa fitur layanan seperti yang kita sering pakai sehari-hari, GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan produk fintech seperti GoPay Tabungan, GoPayLater, dan GoPay Pinjam. Dan terakhir membangun fitur baru seperti mode hemat, Gojek Plus, dan integrasi pembayaran Kris. Nah, ini fitur yang sangat bagus dan mempermudah. Karena dari mode hemat dan Gojek Plus ini kan kita kayak masyarakat diajak untuk berlangganan gitu ya. Jadi perputaran arus kasnya dan perputaran pertambahan nilainya itu juga melibatkan masyarakat. Kemudian manajemen rantai nilai dan operasi, mengelola jutaan mitra pengemudi melalui sistem dispatching otomatis berbasis AI, mengelola alur pengiriman barang, serta mengawasi kualitas layanan dan waktu pengantaran melalui SLA dan monitoring real time. Kalau biasanya itu kalau misalnya di Tokopedia atau Gojek misalnya dari waktu pengantaran atau waktu layanannya itu melebihi dari SLA atau
SLA yang terlihat dalam monitoring real time-nya itu, kita akan dikasih kompensasi seperti voucher, koin, atau lain-lainnya. Kemudian pengembangan dan inovasi produk, itu ada pengembangan sahabat AI yang tadi fitur-fitur mempermudah itu, kemudian penyempurnaan fitur merchant, dan inovasi layanan keuangan yang terhubung di ekosistem GoPay dengan proteksi yang tinggi. Keempat, ada pemasaran dan promosi, seperti kampanye, pemasaran Tokopedia, pemasaran kolaboratif di TikTok Shop, kemudian program loyalitas seperti GoPay Coins, dan promo di titik-titik layanan Gojek. Nah, ini pemasaran dan promosi yang berperan sangat kuat dalam membangun brand image yang baik dari PT GoTo. Kemudian yang kelima, pelayanan dan hubungan pelanggan, customer service yang berbasis AI, dan chatbot untuk Gojek, Tokopedia, maupun GoPay yang mempermudah interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Kemudian program peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi, penyediaan fitur aksesibilitas untuk mempermudah pengguna dengan kebutuhan khusus, dan yang terakhir, penguatan sistem keamanan transaksi dan perlindungan konsumen Tokopedia. Dan selanjutnya adalah key partnership. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah kemitraan pengemudi dengan merchant. Jadi GoTo itu mengakuisisi kendaraan, waktu, dan kemampuan logistik last mile tanpa investasi modal besar. Jadi dengan membangun kemitraan dengan pengemudi dan merchant, GoTo itu bisa menghasilkan kendaraan, waktu, kemampuan logistik itu tanpa harus mengeluarkan modal yang besar gitu. Dengan kemitraan masif ini memungkinkan GoTo meningkatkan pasokan layanan dengan cepat di berbagai area dan menciptakan nilai ketersediaan layanan di berbagai lokasi. Bisa kita lihat GoTo itu berkembang sangat pesat, cepat, dan bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil sekalipun di Indonesia. Walaupun sampai saat ini mungkin tidak menyeluruh, tetapi sudah banyak lokasi di Indonesia yang sudah bisa diakses dengan layanan dari GoTo ini. Jadi kemitraan ini menciptakan efek jaringan yang memungkinkan skala ekonomi dalam perolehan transaksi yang jauh lebih besar. Kemudian ada kemitraan dengan merchant atau seller pada Tokopedia dan GoFood. Jadi GoTo ini menciptakan nilai bagi seller dengan menyediakan akses kejutaan konsumen di seluruh Indonesia dan menciptakan pilihan yang luas bagi konsumen. Jadi dengan GoTo menyediakan platform, kemudian seller itu bisa menjual banyak barang dan konsumen juga bisa memilih berbagai macam barang dari berbagai seller gitu. Jadi ada banyak pilihan. Seperti pengemudi, kemitraan ini menciptakan efek jaringan yang memungkinkan skala ekonomi dalam perolehan transaksi gitu. Jadi dengan kemitraan pengemudi dan juga merchant seller ini sama-sama memiliki skala ekonomi dan perolehan transaksi yang semakin besar. Kemudian ada kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan. Seperti kita tahu, GoTo mempunyai produk layanan dalam bidang perbankan gitu ya. Bisa disebut juga GoTo Financial. Kemitraan ini tuh menciptakan nilai kepercayaan dan keamanan dalam transaksi digital dan membuka sumber pendapatan baru di luar komisi layanan dasar. Jadi dengan kemitraan dengan bank, itu akan membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan dari GoTo. Jadi GoTo ini bisa menghasilkan sumber pendapatan baru dari GoTo Finansial ini. Dan yang terakhir adalah kemitraan optimasi biaya dan infrastruktur. Kemitraan ini memungkinkan GoTo untuk mengalihkan investasi modal besar menjadi biaya operasional yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu adalah cost structure. Struktur biaya di GoTo ini didominasi oleh 2 kategori utama ya secara umum, yaitu biaya yang mendukung pertumbuhan dan biaya yang mendukung operasional teknologi. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ini tuh bisa berubah dan berkembang mengikuti dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Yang pertama ada subsidi untuk pengguna atau konsumennya, itu berupa potongan harga, voucher diskon, atau mungkin cashback. Jadi semakin banyak yang digunakan oleh konsumen, maka biaya yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Kemudian ada insentif untuk mitra atau driver. Ini berupa bonus ya, kalau misalnya driver atau mitra itu mencapai pada kondisi atau kriteria tertentu gitu. Jadi mereka bisa mendapat bonus tunai, bonus harian, atau target insentif yang diberikan gitu. Ini juga sejalan, jadi misalnya para driver itu semakin banyak driver yang mencapai target, maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan gitu atas insentif yang didapat itu. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang tidak akan berubah walaupun volumenya mungkin layanan yang diberikan itu lebih sedikit ataupun lebih besar. Yang pertama ada gaji, itu untuk IT dan R&D, itu berupa gaji karyawan tetap, terutama engineer, developer, data scientist, dan tim produk. Kemudian ada server atau cloud hosting fee. Itu biaya yang dibayarkan kepada penyedia, karena kita tahu bahwa layanan yang diberikan GoTo ini berupa layanan secara online gitu ya. Jadi harus ada driver yang bisa mendukung berjalannya siklus bisnis dengan baik. Kemudian ada biaya pemasaran atau marketing sales. Biaya ini dikeluarkan untuk mempromosikan layanan-layanan dan menarik pengguna baru gitu. Dengan promosi ini diharapkan semakin banyak pelanggan yang akan menggunakan layanan GoTo. Dan yang terakhir adalah biaya logistik terkait
pemeriksaan atau pelaksanaan fisik layanan, terutama di sektor e-commerce dan juga on demand gitu. Biaya logistik pihak ketiga itu misalnya JNE, Si Cepat, atau internal Gosen sendiri dalam pengiriman barang. Kemudian juga ada biaya pada gudang dan operasi fulfillment, yaitu biaya sewa, pemeliharaan gudang, serta gaji staf operasional gudang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.